Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sugeng Rahayu untuk seluruh teman-teman di seluruh Nusantara. Untuk sesi ini kita akan kembali bercerita, membahas sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan ulang atau mungkin ada juga yang bilang tidak ada gunanya, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan kita berpikir ulang. Sesi ini kita akan membahas tentang frekuensi lagu. Tahu kan lagu, teman-teman? Nah, lagu. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang frekuensinya juga. Ini ya. Jadi teman-teman yang udah mengikuti channel kita ini, nanti silakan dilihat aja itu. Di beberapa video itu kan ada yang membahas tentang frekuensi kan. Nanti silakan dicek di video yang lain kan. Jadi kita di sini membahas tentang frekuensi lagu. Nah, frekuensi lagu ini kan macam-macam sekali, ya kan? Dari yang biasa aja, misalkan yang biasa aja itu pop, kemudian rock, kemudian hard rock, kemudian underground, kemudian R&B, kemudian reggae, kemudian apa lagi itu, hip hop, kemudian ska, kemudian keroncong, kemudian dangdut, kemudian campur sari, koplo, apalagi house musik, remix, wah segala macam itulah ya kan. Nah, ini kalau misalkan ya kan, kita berpikir gini, lagu itu terdiri dari nada-nada yang disusun. Jadi nada-nada ini disusun membentuk suatu alunan musik, kemudian terjadilah musik itu. Nah, aransemennya itu. Nah, kemudian isinya ini kita namakan lagu. Nah, jadi biar enak kita nanti memilahnya gini. Lagu-lagu itu adalah sesuatu yang ditulis berbentuk lirik, kemudian dinyanyikan sama penyanyi tentunya ya kan. Kalau misalkan saya disuruh nyanyi, mungkin saya nyanyi ini ayam sekampung pada bertelur semua nih, kaget loh. Kalau undangan ini bubar semua kalau saya nyanyi nih, jelas itu. Soalnya saya tidak bisa nyanyi ya kan. Waktu kecil aja saya nyanyi itu temen bilang tuh, udahlah mas, tidak usah nyanyi gitu kan. Jenengan itu kalau nyanyi itu merdunya dalam hati saja. Karena memang ya bukan basicnya di penyanyi, dan saya juga tidak pernah olah vokal. Kembali ke masalah lagu ya, lagu ini kan terdiri dalam satu paket itu tadi, maka itu baru dinamakan sebuah lagu. Jadi ada syairnya, ada liriknya, ada intonasinya, ada segala macam itu, kemudian ada musiknya, ada susunan tangga nada, aransemennya segala macam, digabung baru menjadi sebuah lagu, kemudian dinyanyikan. Nah, lagu itu kan otomatis karena dia tersusun dari nada-nada ya kan, maka otomatis dia punya frekuensi, bener enggak? Jadi ini nada atau aransemen. Ini kita ngomongnya musiknya itu secara global, musiknya ini kan kita menjadi lebih suka musik apa gitu kan. Misalkan kita lebih suka musik pop itu, tapi yang cenderung melo gitu, atau misalkan kita suka dangdut, atau mungkin kita suka koplo, atau mungkin wah ini saya sukanya remix gitu. Jadi musik itu kita namakan musik ya kan. Itu musik. Jadi musik ini memiliki otomatis memiliki tangga nada, tetap ada getaran-getaran frekuensi yang disampaikan.
Ya. Nah sekarang kita amati ya, ini kita amati. Eh, Pernah lihat enggak kalau misalkan apa namanya, seperti ada pentas kecil gitu, kemudian isinya ini musik yang hard rock gitu, yang bersuara seperti apa ya, saya sendiri tidak bisa dengar, gitu loh, pokoknya gitulah ininya. Nah, itu hard rock itu, mereka menari tuh, wah sambil nendang, sambil mukulin, terkena temennya segala macam, wis pokoknya gitu-gitu lah ya kan. Ini mereka bilang ini, saya dulu penggemar hard rock juga, tapi yang ini yang hard rocknya yang memang benar-benar kayak underground gitu, itu seperti mengungkapkan meluapkan, saya ini pengen protes tapi nggak udah didengerin gitu misalkan gitu kan ininya. Tapi cenderungnya pemikiran yang seperti itu kan, bisa bayangin enggak kalau musik keras itu mengakibatkan di otak itu jadinya seperti apa. Itu yang perlu kita ini ya, kita pikirkan nih, ini kalau misalkan musik seperti ini gimana gitu pengaruhnya di saraf-saraf otak, kemudian di alam bawah sadar kita ini seperti apa ya. Saya tidak nyebutin itu negatif atau positif ya, nggak nyebutin, nanti teman-teman coba diinikan lagi. Kemudian untuk lagu-lagu yang ini ya, misalkan kita ngomongnya lagu-lagu yang melo-melo itu, entah dia bermusik pop atau mungkin bermusik slow rock, atau mungkin bermusik apa namanya, dengan landasan musik apa ya, kayak keroncong, atau mungkin apa yang melo lagi ya, campur sari, atau mungkin itu, atau gini, coba kita amati ya, saya tidak mau nyebutkan bintang apa penyanyinya, tidak mau, tapi coba kita lihat ya kan, untuk penyanyi yang menyanyikan lagu sedih-sedih itu, yang melo-melo sedih-sedih itu kisah hidupnya gimana, kisah hidupnya ini kebanyakannya gimana gitu. Apakah dia juga mengalami yang melo-melo gitu, maksudnya yang menyedihkan gitu dalam hidupnya itu. Ini bukan saya ini ya, karena saya mikirnya gini, kalau misalkan lagu melo itu disukai banyak orang, otomatis kan dia banyak diundang orang, otomatis kan dia sering menyanyikan itu sepenuh hati ya kan ininya. Misalkan putus cinta, atau apa namanya, tidak punya uang atau gimana gitu kan ini gimana akhirnya di setelah itu diulang-ulang terus sama dia itu ya kan? Jadi kenapa impactnya itu lebih terasa, lebih kelihatan itu karena dia mengulang lebih sering daripada kita yang mendengarkan gitu ini ya. Coba kita amati. Saya tidak mau nyebutin siapa yang ini lah ya, tidak mau nyebutin siapa penyanyinya lah ya. Coba kita amati dulu gitu ya. Nah kemudian itu dari sisi lirik, lagu atau syair lagu ya kan. Nah ini kalau dari sisi musik ini, coba kita lihat ya, ini cenderungnya gimana ini, ngefeknya ke kehidupan kita. Jadi coba kita lihat ini, misalkan ya, pernah lihat pemusik enggak? Misalkan pemusik, kita ngomongnya gini, wah ada tetangga saya ini jadi tukang kendang misalkan gitu, tukang kendang atau tukang apa misalkan gitu. Dia biasa sering nampil ke sana sini gitu. Bawain musik apa itu? Dia musik koplo, musik campuran koplo itu kan pakai kendang itu, yang dung ya, pokoknya dipakai untuk joget itu ini ya. Coba kita lihat si tukang kendang ini tadi kehidupannya seperti apa. Saya rasa kehidupannya lebih nge-slow, dia lebih asik gitu lah, lebih asik. Walaupun dia sering mendengar lagu
yang galau-galau, tapi di aransemen musik koplo. Musiknya kan ceria kan. Lagu sesedih apapun, ini lagu sesedih apapun, kalau di aransemen koplo, ya kan, nggak ada orang nyanyi koplo tuh sambil nangis tuh, nggak ada. Yang dengerin pun tetap joget. Jadi menjadi satu apa ya? Gimana, paham nggak? Jadi paham ya? Paling tidak itu mengurangi dampaknya, kita ngomong dampaknya daripada melo itu tadi, ya kan? Ya sedih-sedih, tapi kita pakai joget, tak pakai joget ini ya. Apalagi sekarang ini ada yang versinya ini ya, versi jaranan, ada versi berot, atau berot enggak? Berot itu ya apa namanya, yang sapi-sapian itu, yang versi sapi-sapian itu. Jadi ini kendangnya itu beda lagi. Ada yang versi Jaipong gitu ya. Ada yang versi Sunda, ada yang versi ini. Nah, coba di ini kan, ya kan. Jadi lagu-lagu yang sedih ini, dengan lagu-lagu yang ceria, misalkan. Coba kita lihat anak kecil itu yang penyanyinya waktu kecil kan nyanyi lagu ceria itu. Seperti siapa tuh yang Diopo segala macam itu, kemudian Sherina segala macam, ya kan. Lagunya kan ceria-ceria, ya kan. Dan besarnya pun ceria. Kehidupannya juga oke lah. Maksudnya oke itu dalam konteks tidak menjadi menyedihkan atau menjadi melo seperti lagu yang dibawakan secara berulang itu tadi. Ini kalau misalkan gini, kalau misalkan kita berpikir kita hidup itu dalam wujud frekuensi, kita menyukai suatu lagu, kemudian lagu itu tidak ceria, lagunya tidak ceria, kemudian cenderung melo gitu kan, apalagi kita tahu artinya, kita terbawa-bawa menghayati itu. Ini kira-kira frekuensi yang kita sampaikan ke makro ini, ke makro kosmos, kita kan mikro nih, itu kan yang sedih-sedih itu gimana? Menurut teman-teman gimana itu? Paham nggak maksud saya itu? Nah, kalau misalkan lagu itu sedih, ini lagunya lagu sedih, misalkan putus cinta lah, ambiar hati nih, misalkan gitu kan. Tapi di aransemen koplo, ini ya jadinya lebih ceria gitu kan. Jadi kalau nonton konser, kemudian kita terbawa dengan musiknya, itu otomatis kan kita juga mengirimkan sinyal frekuensi ke alam. Alam nanti membalas frekuensi yang sama ke kita. Maksud saya itu. Jadi bukannya saya melarang Anda semua untuk menyukai lagu-lagu yang ceria, kemudian mendelete atau menghapus semua lagu-lagu yang ini lagu menyedihkan, ini katanya Mas Ali ini tidak bagus ini untuk kehidupan. Ya, jangan percaya omongan saya 100%. Saya ini cuma menyampaikan seandainya kita hidup dalam frekuensi itu tadi, makro dan mikro, kemudian kita ini mengirimkan sinyal-sinyal yang, paham ya, kirimkan sinyal-sinyal yang itu tadi, yang melo-melo gitu. Jadi kita mengirimkan sinyal yang sedih-sedih karena kita menghayati itu, kemudian alam makro ini membalas sesuatu kan sama, karena energi itu sama, dia tetap berbalas dengan frekuensi yang sama. Paham nggak? Nanti kan ada di video yang lain, nanti coba dicari tuh videonya. Jadi misalkan garpu tala dengan frekuensi kita ngomong ya 400 Hz lah. Kemudian ini ada dua, misalkan ini 400 Hz, ini 400 Hz, ini dipukul, otomatis yang sini bergetar. Nah, kalau misalkan ini 400 Hz, ini 500 Hz, ini dipukul walaupun sampai apapun ini tidak bakal bergetar. Otomatis misalkan ini mikro mengirimkan ke makro gitu, makro membalas yang sama gitu, dia tetap sama. Kalau misalkan itu terjadi seperti itu, maka ya saya rasa ya, saya ini kadang-kadang gini,
Saya ini kan suka musik yang ceria nih, musik koplo, kemudian musik remik-remik dugem yang ceria gitu kan, tapi tidak terlalu yang, paling yang kalau misalkan dugem ya dugemnya dugem slow lah, misalkan misalnya deng 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 deng, misalkan seperti itu ya kan, bukannya yang rampak yang bukan, maksudnya yang slow lah ini ya. Kemudian yang ya mungkin agak-agak ke berot-berot atau ke jaranan-jaranan gitu, tapi yang versi slow itu, kemudian lagunya yang ceria itu ya kan. Ya cuma ada yang bilang gini, Mas jenengan itu kuno katanya. Kuno gimana? Ya deso, bukan kuno, deso. Udik banget lah. Udik, seneng kamu musik kampung macam seperti itu. Saya mikir musik itu terbagi kampung sama kota ya. Coba dipikir, masa musik itu terbagi, ini kesukaan orang kampung, ini kesukaan orang kota, aneh ya kan. Ini coba gini, ini musik koplo nih, katanya itu musik, misalkan ada yang bilang ke saya misalkan, itu musik kampung misalnya itu. Loh, dia itu hidup di kampung, sedangkan yang ngaransemen yang kaya, yang dari kekayaan dari segala macam berhasil, misalkan kita nganggap misalkan Denny Caknan misalkan itu kan, dia hidup di kota, iya dah, hidup di kota menyenangkan hidupnya ya kan, ini ya pokoknya gitu. Sedangkan yang di kampung dia ngomong kalau itu lagu desa atau lagu kampung, ya enggak gitu. Lagu ini sebenarnya sesuai dengan selera ya kan, dan biasanya menyesuaikan selera itu ya hati-hatinya di situ. Misalkan lagi putus cinta nih, kemudian cari lagu-lagu yang menyedihkan, kemudian teringat kembali kepada si dia, kemudian berlinang-linang air mata ya kan, meratapi nasib ya kan. Wah, itu saya yakin move on-nya susah. Move on-nya paling tidak susah. Ya kan? Seandainya dia memiliki teman dekat lagi, itu saya rasa dia belum bisa move on, tidak langsung bisa ceria gitu. Tapi kalau misalkan coba lihat, kalau misalkan anak-anak yang cenderung ceria itu, laki-laki misalnya cenderung ceria, senengannya musik-musik yang ceria-ceria, koploan segala macam. Itu kalau misalkan dia putus sama ceweknya itu putus ya, besok cari lagi, santai aja. Misalkan gitu. Kamu tidak sedih? Ya sedih, tapi ya santai aja. Sesedih-sedihnya tinggal ngopi sama joget. Penting ngerokokan udah selesai gitu kan. Tetap ada faktor-faktor yang menjadikan cepat move on, kemudian tidak terlena dalam frekuensi yang itu gitu kan. Dan otomatis nanti dia tetap ketemu dengan teman dekat itu yang sama-sama frekuensinya, paling tidak seperti itu. Ini harapannya seperti itu. Ya kan? Nah, kalau misalkan frekuensinya menyedihkan, kemudian ketemu dengan orang-orang yang berfrekuensi yang seperti itulah, wah hidupnya susah nih. Maksudnya bukan hidupnya ya, maksudnya dalam kesehariannya, walaupun itu kita ngomongnya itu ya pacaran atau teman dekat segala macam lah, ya susah ya kan. Atau gini aja, kalau kita kan berteman banyak ya kan. Teman yang ceria dengan teman yang pemurung itu lebih suka yang mana gitu? Enak mana gitu kan gitu ya. Nah, kalau misalkan udahlah pemurung jahat lagi, misalkan waduh ente-entean itu susah itu. Ini balik ke masalah itu tadi, masalah frekuensi lagu itu tadi. Jadi coba teman-teman amati, apalagi yang musik-musik jadul itu yang sangat-sangat menyayat hati, kemudian rungkatnya itu sampai sampai gimana lah itunya, menyedihkan banget. Kemudian menyanyikan dengan penuh penghayatan gitu kan zaman dulu itu. Ya, itu bintang-bintangnya di akhir di kemudian hari, maksudnya setelah mereka selesai masanya menjadi bintang itu seperti apa ya kan. Ini ya. Misalkan seperti Mbah Rhoma Irama, beliau ini lagunya ini kan dangdut, kemudian islami gitu kan. Tuanya ya insya Allah ya seperti itu maksudnya
ya masih suka main musik dangdutan, kemudian masih berbalut dengan keislaman ya kan. Dan ya seperti itu, karena ya memang hidupnya frekuensinya di setting seperti itu. Ini ya, itu maksud saya gitu. Ya, jadi monggo teman-teman untuk kemudian menganalogikan sendirilah apakah ini menjadi benar atau salah, itu ya Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Cuma kalau misalkan dari sisi energi dan frekuensi, saya rasa ya memang kita harus membatasi diri lah untuk hal-hal yang terlalu terlalu menyedihkan lah ini. Untuk teman-teman, saya tunggu komentarnya juga di bawah juga. Kemudian jangan lupa like and subscribe-nya jangan lupa juga ya kan, agar nanti makin banyak lagi yang akan kita ceritakan atau kita bahas lah ini. Walaupun ya teman-teman ada yang tidak setuju dengan pemikiran yang akan saya sampaikan itu ya kan. Terima kasih atas subscribe-nya juga, atas perhatiannya juga, terima kasih ya kan. Dan akhir kata alhamdulillah ya, semoga teman-teman selalu ceria ya kan, tidak sedih terus. Yang sedih ya cepat lupa sedihnya ini ya, kemudian move on ke arah yang lebih bagus ya. Salam rahayu untuk semuanya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.